Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Jannah, tim belakang 082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Langsung saja, kita singgung tentang agama. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi agama, terutama yang bersifat samawi, itu merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Kemudian, dimensi historis ini berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu penduduk pesisir. Yang kedua, yaitu pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen, yang berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Sementara dalam babak Pasir Luhur, napak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan di Jawa Barat bagian timur, tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Prabu Lenggawesi, Dewa Niskala. Prabu Linggawastu inilah
Lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya tersebut yaitu yang pertama ada Raden Harya Banyak Cakra, Raden Harya Banyak Blebur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan juga Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Lenggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dengan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Jika di daerah lain, struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu 1. Tuwak, berbicara dengan suara keras. Kemudian bloak, yaitu berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Kemudian ada dablongan atau dablong, atau seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Kemudian ada ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Kemudian ada ndobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Dan bayol atau bergurau. Dan terakhir ndopok, omong-omongan mengeluarkan unek-unek. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan juga Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakannya itu seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi, dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu mengonsepsikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan
keberketuhanan. Oleh karenanya di dalam sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik teduh, wayahan, golek dinas, sajeng, alap berkah, dan lain sebagainya. Mereka menganggap keselamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca saat selamatan tersebut, melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Berdasarkan pengamatan, terdapat 2 organisasi keislaman Puritan yang berkembang di wilayah ini. Ada Tafsir Al-Quran, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, dan Al-Irsyad. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya